Beliau itu luar biasa, Bapak Menteri Agama. Jadi memberikan kita pelajaran singkat dalam satu hari, bisa mengajarkan jutaan umat Islam yang ada di Indonesia yang asalnya tidak tahu terhadap rukun-rukunnya khutbah Jumat, bisa tahu. Anak kecil diajari begitu, masih kelas 5 SD. Nah, katanya kalau saya tidak melakukan itu saya kafir. Itu namanya takfiri. Kelas 5 SD. Memang seharusnya diperkenalkan dengan mahram. Apa itu mahram? Tapi kalau kata-kata yang tidak kenal begitu dibilang kafir, saya pikir tidak ada buktinya. Kalau boleh saya pengen tahu hari ini juga mana buktinya. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya. Kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah, kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang, satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya memulai dengan tidak bisa menahan tawa dan geli ya, melihat beberapa waktu terakhir ini netizen dibikin gaduh bukan karena lawakan-lawakan Bang Sule, lawakan-lawakannya Aziz, lawakan-lawakannya Opera Van Java. Tapi sungguh luar biasa, Masya Allah. Negeri kita sungguh menyenangkan ya, hidup di sini dan membuat orang awet muda karena bercanda terus. Ya, mungkin intinya selain juga geli, tapi satu sisi juga memprihatinkan ya. Hidup di Indonesia, kemudian mayoritas umat Islam, ulamanya banyak, alim-alim, warok-warok juga banyak, Masya Allah, mujahidnya juga banyak. Tapi kenapa kok ini bisa terjadi? Salah satu contoh, Bapak Mahfud MD berbicara tentang agama, itu pun salah lagi. Ini menurut saya loh ya, menurut saya. Taruhlah ada 3%. Sedikit, tetapi itu harus diperangi karena mereka ini kalau tidak dilawan, ini akan menyebarkan virus-virus jahat kepada anak-anak sekolah. Sekarang anak sekolah itu ada loh yang pulang sekolah, perempuan, putri kelas 5 gitu, ada temannya laki-laki tidak mau keluar. Katanya bukan muhrim, padahal masih kecil. Sudah bicara muhrim, dilarang oleh agama. Ketemu laki-laki yang bukan muhrim. Anak kecil diajari begitu, masih kelas 5 SD. Nah, katanya kalau saya tidak melakukan itu saya kafir. Itu namanya takfiri. Dan itu, oleh sebab itu radikalisasi. Deradikalisasi itu harus dilakukan meskipun hanya segelintir. Segelintir itu dalam arti begini, cobalah. Saya katakan, Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang
untuk berdebat ya. Tidak ada yang mau. Cobalah saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Paling besok bikin medsos dengan cara kampungan, lalu memfitnah Mahfud anti-Islam gitu. Nggak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Kenapa saya katakan salah? Ketika seorang anak sudah mulai diperkenalkan dengan syariat sejak dini, itu adalah satu keniscayaan dan keharusan memang setiap muslim. Jadi mencari ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dari sejak lahir sampai meninggal, sampai ke liang lahat. Itu keharusan. Selain memang diharuskan oleh syariat. Bagaimana anak dididik sejak usia 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kalau anak kelas 5 SD, sebagaimana dicontohkan oleh Bapak Mahfud MD, itu sudah bukan 9 tahun lagi. Kelas 5 SD. Memang seharusnya diperkenalkan dengan mahram. Apa itu mahram? Orang yang tidak boleh dinikahi, orang yang ketika bersentuhan membatalkan wudhu. Ala madhab Syafi'i, mahram itu ada 3: mahram nasab, mahram rodha, mahram musyahara. Mahram nasab itu adalah yang hubungan nasabnya ayah, ibu, kakek, terus ke atas, anak, cucu, terus ke bawah, itu mahram nasab. Mahram rodha yaitu ibu atau keluarga mahram karena sebab susuan, ya, menyusu kepada orang yang lain. Mahram, ya, menyusukan anak, ya, sebelum usia 2 tahun kepada selain mahram, akhirnya jadi mahram, namanya mahram rodha. Mahram musyahara, mertua, menantu, ayah tiri, ibu tiri. Ya, kita harus kenalkan itu sejak dini, Bapak Mahfud. Jadi bagaimana ya kalau misalkan anak-anak sejak usia kelas 5 SD kok ditertawakan dan dianggap miris, dikenalkan dengan ini mahram bukan muhrim. Tapi kalau kata-kata yang tidak kenal begitu dibilang kafir, saya pikir tidak ada buktinya. Kalau boleh saya pengen tahu hari ini juga mana buktinya. Itu salah satunya. Jadi ya banyaklah sebenarnya kita bisa mengambil hikmah dari itu semuanya. Jadi kita bisa belajar mahram hari ini. Dan terus itu berkelanjutan. Entah itu, oh iya, ini lagi. Dan selain faktor itu sebenarnya, orang tua ingin mengenalkan anak kepada syariah sejak dini, itu hanya kekhawatiran juga bisa. Khawatir anaknya tidak kenal agama. Karena sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitra fa abawahu yuhawidani aw yunashira aw yumajjisani. Jadi kata Nabi, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Bisa jadi anaknya bisa jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani, menjadi orang Majusi, penyembah api misalkan. Ini tanggung jawab orang tua. Maka wajar kalau orang tuanya takut anaknya tidak kenal kepada syariatnya. Ini yang pertama. Kemudian banyaklah lelucon-lelucon yang ada di negeri ini belakangan ini, Masya Allah. Tapi saya terus terang berterima kasih kepada Bapak Mahfud, ya, telah membuka wawasan kepada kita semuanya. Ya, hikmahnya seperti ini. Kita bisa tahu, bisa belajar tentang apa itu nasab, itu mahram, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga belajar dari Bapak Menteri Agama. Bagaimana cara dakwahnya beliau luar biasa. Luar biasa. Caranya beliau ya kurang lebih di luar dari dugaan kita lah dakwahnya Bapak Menteri Agama ini. Bagaimana dia sholat khutbah Jumat tidak menggunakan satu rukun yang ada, yang sudah ditetapkan dalam fikih dan syariat, yaitu sholawat. Beliau tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi.
Tapi kalau saya husnudzon, beliau itu lupa. Bukan tidak tahu. Tak mungkin lah Menteri Agama tidak tahu. Tapi kalau lupa mungkin iya. Karena bagaimanapun al-insan ma'alul khata' wan nisyan itu berlaku sampai kapanpun. Yang namanya al-insan yaitu nasya, dari kata-kata nasya, nasyun atau lupa. Makanya dinamakan manusia. Jadi orang yang punya sifat lupa. Insya Allah beliau lupa. Cuman satu hal yang harus kita ambil hikmahnya, beliau itu luar biasa, Bapak Menteri Agama. Jadi memberikan kita pelajaran singkat dalam satu hari bisa mengajarkan jutaan umat Islam yang ada di Indonesia yang asalnya tidak tahu terhadap rukun-rukunnya khutbah Jumat, bisa tahu. Ya, kalau tidak begini kan sulit mereka untuk belajar apa saja rukun-rukunnya khutbah Jumat, mulai dari hamdalah, sholawat, kemudian doa kepada umat Islam, kemudian membaca Al-Quran, ya, berwasiat, ittaqillah haitsu kunta, atau membaca ayat-ayat yang lain atau hadis dan ayat yang lain. Maksud saya, ini adalah satu strategi yang luar biasa yang diajarkan kepada kita, bagaimana berdakwah yang paling efektif ternyata ya dengan cara seperti itu. Terima kasih Bapak Menteri Agama sudah memberikan wawasan yang luas kepada umat Islam seluruh Indonesia, kalau perlu seluruh dunia bisa belajar dan bisa tahu apa saja rukun-rukun khutbah Jumat itu. Tapi catatannya, ini catatan, selain kita juga mengambil hikmahnya adalah jangan lupa yang kemarin bermakmum kepada Bapak Menteri Agama di Istiqlal, diusahakan segera ganti sholatnya atau qadha, ya. Tapi qadhanya jangan 2 rakaat, langsung 4 rakaat, yaitu qadha zuhur, ya begitu ya. Kalau misalkan jenengan tidak qadha, maka sama saja jenengan atau Anda semuanya tidak melaksanakan sholat zuhur pada waktu itu, karena seketika itu juga ketika rukun-rukun sholatnya tidak dipenuhi, maka tidak sah atau batal. Itu untuk rukun Jumat, ya. Kalau secara umum rukunnya sholat kan ada 17 rukun, ya. Jadi 17 rukun. Apa itu rukun-rukun sholat? Yaitu sesuatu amaliyah, ibadah atau gerakan atau hal-hal yang harus dipenuhi di dalam sholat dan tidak boleh dikurangi satu pun. Tapi kalau sudah rukun itu terkurangi satu aja, itu tidak sah sholatnya. Ini kalau sholat. Kalau Jumat diantaranya syarat rukunnya khutbah ada 5 itu tadi. Kalau rukunnya sholat ada 17. Ya, misalkan apa contohnya? Takbiratul ihram itu rukun. Kemudian membaca Fatihah itu rukunnya sholat. Kemudian diantaranya sujud, ruku, dan seterusnya itu adalah rukunnya sholat. Semuanya totalnya ada 17 untuk sholat. Maka berhubung rukun harus dipenuhi semuanya, satu saja tidak dilakukan, maka tidak sah sholatnya. Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para bapak-bapak pemimpin kita yang telah memberikan pendidikan singkat kepada warga negara Indonesia khususnya, dan kepada umat Islam dunia pada umumnya. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.